Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Happy Sunday buat saudara semua. Inilah kegiatan saya di pagi hari, ya, menyiram tanaman dan merawat. Dan tentunya ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam kehidupan adalah ini. Prinsipnya, filosofinya adalah kehidupan itu harus dirawat. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu harus dirawat. Karena selalu ingat bahwa semua yang ada pada kita itu adalah titipan dari Tuhan. Kepercayaan dari Tuhan dan kita adalah hamba. Karena itu penting sekali kita merawat. Tanaman ini kalau nggak disiram, nggak dirawat, dia akan mati. Ya, semuanya. Ikan juga demikian, kalau dia tidak dirawat, dia tidak akan bisa memberikan keuntungan apapun atau kehidupan bagi kita. Nah, prinsipnya adalah itu. Ya, bisnis harus dirawat, keluarga harus dirawat, hubungan harus dirawat dengan Tuhan, hubungan dengan anak, hubungan dengan klien kalau saudara pengusaha, ya gembala, hubungan dengan jemaat dan pemimpin-pemimpin ini harus dirawat. Jadi ini bagian daripada mandat manajemen, mandat pengelolaan. Ya, ketika Tuhan ciptakan Adam, Tuhan tidak ciptakan Adam dengan tidak dikasih modal apa-apa. Dia ciptakan Taman Eden, ciptakan sungai, tambang emas di dalamnya, pohon-pohon, ikan, tumbuh-tumbuhan. Tuhan bilang semua itu boleh kamu makan. Baru kemudian dia ciptakan Adam. Dan kemudian Tuhan berkata, oke Adam, aku taruh di Taman Eden, semua yang kamu perlukan sudah ada di situ. Tinggal kamu harus mengusahakannya atau mengelolanya. Jadi semua yang Adam butuhkan sudah ada di situ. Cuma kalau Adam tidak rawat dan tidak kelola dengan baik, ya tentunya itu akan habis. Dan kemudian setelah itu kalau kelaparan, ya jangan salahkan Tuhan. Ya, karena itu mandat pengelolaan. Nah, ini botol-botol disiapkan istri saya. Nah, satu hal, saudara, ini air ini cukup besar, debetnya banyak. Cuman air ini akan dibatasi dengan jumlah botol ini. Ya. Kapasitas botol ini membatasi seberapa banyak air yang bisa dia tampung di sini. Ini airnya besar, mata airnya besar, sumber airnya besar. Tetapi sekali lagi dia dibatasi oleh botol-botol ini. Karena botolnya cuma 4. Jadi kalaupun saya terus isi dengan air, ya yang terisi cuma 4 ini aja udah penuh, ya sudah. Sisanya akan kebuang. Jadi apa yang saya akan lakukan? Saya tidak mau buang-buang air, ya karena mahal. Jadi yang saya lakukan adalah ini. Saya akan matikan. Nah, supaya apa? Tidak terbuang-buang. Demikian dengan berkat Tuhan buat hidup kita. Kapasitas kita itu menentukan seberapa banyak yang Tuhan bisa berikan buat kita. Kapasitas, kesetiaan, kejujuran, pengelolaan, semua yang ada pada kita ini. Sama seperti ini. Saya bisa terus isi terus ini, tapi percuma. Kebuang sia-sia. Karena memang cuma kapasitasnya cuma sampai segini aja, cuma 4 botol ini. Sama dengan kita hari-hari ini. Tuhan berkatnya berlimpah. Anugerahnya, kuasanya tidak terbatas untuk kita. Tapi Tuhan hanya akan dibatasi oleh kapasitas kita untuk mengelola. Kemampuan kita untuk mengelola berkat, anugerah, kuasa, hikmat yang Dia berikan pada kita. Itu akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita, kesetiaan kita untuk mengelola. Karena Tuhan tidak mau sumbernya dia terbuang sia-sia. God will not entrust anything that He know that's gonna be wasted. Yang akan terbuang dengan sia-sia. Saya nggak mau buang sia-sia air, selain buang duit, tapi juga buang air. Jadi saya matikan kerannya karena sudah penuh 4 botol ini, kapasitas cuma segitu. Oke, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan lanjutkan sebentar, ya. Shalom, Jemaat Father's House. Hari ini kita akan menyembah Dia, mempersiapkan hati kita untuk menyembah Raja di atas segala raja. Mari kita satukan hati kita.
Bapak, hari ini kami berkumpul di sini Tuhan, dari rumah kami masing-masing, tapi dengan satu kerinduan yang sama. Kami ingin menyembah dan meninggikan nama-Mu di tempat yang maha tinggi, Yesus. Kami ingin melihat Engkau, Allah di atas segala raja, ditinggikan di tempat yang paling tinggi. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin menyembah lebih dalam lagi Bapa. Thank you Lord. Where would I be without you here? You're all I need, my everything. You're beautiful, you're wonderful, your love will never end. My saving grace, my song of praise, your love will never end. Oh, one thing I seek, your presence is near. You're all I need, my everything. You're beautiful, you're wonderful, your love will never end. My saving grace, my song of praise, your love will never end. You're beautiful, you're wonderful, your love will never end. My saving grace, my song of praise, your love will never end.
kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan buat kami. Thank you Lord. Shalom saudara yang diberkati Tuhan, salam sehat, kuat, sejahtera total pagi ini, dan happy Sunday buat para ayah yang hari ini jadi imam, istri, anak-anak, atau mungkin dengan teman-teman yang lagi kumpul bersama-sama untuk kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman dan satu sama lain. Pagi ini ada sesuatu yang surprise istri saya buat dari minggu pagi ini. Ini katanya kopi nata de coco. Bawahnya kopi nata de coco dan atasnya ini gula aren ya, Seng? Gula aren ya? Wow. Saudara boleh coba, amazing banget dalam musim stay home ini dan ibadah di rumah, kerja di rumah. Saya excited banget sebetulnya untuk bahkan hari-hari ini begitu banyak sekali penemuan-penemuan bisnis-bisnis baru yang sedang dimulai. Wow, it's good, Han. Enak sekali. Saya percaya ada banyak perkara yang dahsyat yang Tuhan sedang buat di rumah saudara masing-masing. Because God is in the house. Kalau Tuhan ada di rumah, maka ada banyak mujizat, penemuan, hikmat, dan startup semuanya mulai dari ruang tamu bahkan dapur saudara. Seperti istri saya ini, nggak tahu istri saya apakah mau alih profesi dari seorang pendidik menjadi yang jualan ini kopi nata de coco dan pisang. Pisang apa ini, Seng? Pisang bolong. Pisang bolong. Wow. Pisang bolong yang Oh, yum. Anyway, hari ini saya ingin sampaikan pesan dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat buat kita. Nanti ayah, ibu, saudara, anak-anak bisa buka Alkitab bersama-sama. Sudah boleh baca bergantian nanti. Pasal yang keempat 2 Raja-Raja ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Nanti kita akan bahas beberapa hal dari ayat ini. Dan saya berdoa ini bisa menjadi panduan paling tidak pada masa-masa sulit seperti sekarang, khususnya secara ekonomi. Judulnya adalah ini, Minyak Seorang Janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang," kontras ini, takut akan Tuhan, melayani Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya. Jadi obvious, ini nabi ini dan istrinya ini terlibat dalam hutang piutang. Suaminya mati, hutangnya belum dibayar. Dan budaya pada waktu itu, kalau kamu nggak bisa bayar, maka anakmu lah sebagai bayarannya, tebusannya untuk mengganti hutang, menjadi budak. Jadi ini situasinya. Ayat yang kedua, lihat jawab Elisa ketika dapat pengaduan janda ini. Jawab Elisa kepadanya, menarik, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? What can I do for you?" Nah, dengarkan itu, Tuhan juga berkata pada saudara, "What can I do for you?" Apa yang aku bisa buat bagi kamu? Dalam kondisi mungkin kamu sedang ada hutang, mungkin berpikir nih cicilan, tagihan rumah, berpikir udah 3 bulan ini nggak ada income, nggak ada omset, nggak ada pemasukan, tapi pengeluaran terus jalan, mungkin harus bayar cicilan bunga bank untuk bisnis saudara, dan mungkin saudara segala macam ketakutan sudah menguasai pikiran hati saudara, kemungkinan pikiran liar, bangkrut usahaku, rumah disita oleh bank, dan seterusnya. Seperti itulah kira-kira ini kondisi wanita ini. Nah, menariknya adalah ini, ketika dia datang pada Elisa, Elisa bertanya, "Apa yang aku bisa perbuat kepadamu?" Elisa tidak langsung berkata gini, "Oke, saya akan cari pinjaman uang buat kamu, atau saya akan kasih uang untuk bayar hutang kamu." Bukan itu yang Elisa lakukan. Coba lihat kalimat berikutnya, dikatakan, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Apa-apa yang kau punya di rumah? Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah,
kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar dan dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Garis bawahi kata itu, jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkatlah. Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, mah. Udah habis bejananya. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Perhatikan kalimat itu. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh dan tidak ada lagi bejana yang kosong, berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, yaitu Elisa, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Wow, sebuah situasi yang sangat tidak ideal tentunya. Dan saya percaya banget bahwa hari-hari ini banyak pengusaha, saudara, keluarga juga mungkin yang sedang diserang sekarang inilah kondisi bisnis, kondisi keuangan saudara, entah keluarga maupun perusahaan. Mungkin situasinya mirip-mirip lah seperti keluarga ini ya. Memang agak sedikit ironis sebenarnya kalau kita membaca kisah ini. How come melayani Tuhan, nabi lagi, tapi kemudian mati meninggalkan hutang. Ya, kita akan belajar bersama-sama beberapa prinsip penting bagaimana wanita ini keluar dari hutang dan kemudian berjalan dalam kecukupan untuk bayar hutangnya, dan kemudian juga masih ada surplus sisanya untuk dia hidup. Nah, kita akan belajar. Yang pertama adalah ini, berdoa. Oke, saya tahu itu sangat bahasa yang sangat semua saudara mungkin nggak kepingin dengar kalau saudara lagi dililit utang atau sedang dikejar debt collector. Saudara ingin nggak mau dengar kata itu. Saudara ingin dengar solusi yang lebih konkret, praktis, begitu. Tapi nggak ada yang lebih praktis lagi sebetulnya. Dan nggak ada solusi yang paling hebat yang tidak pernah gagal solusi ini selain berdoa. Berdoa. Ibu janda ini datang kepada Elisa. Nah, Elisa gambaran tentang wakilnya Tuhan di atas muka bumi pada waktu itu. Jadi ketika dia mengadu kepada Elisa persoalannya, maka dia sedang mengadukan masalah ini kepada Tuhan. Berdoa. Jadi solusi yang pertama adalah ini. Apapun persoalan saudara, apapun krisis yang saudara sedang alami hari ini, yang pertama yang jangan pernah lupakan adalah ini. Berdoa. Berdoa, berdoa, dan berdoa, dan berdoa. Billy Graham ketika dia ditanya, apa sih rahasia hidupmu dan pelayananmu? Nah, Billy Graham ini penginjil yang sampai hari ini belum ada yang memecahkan rekor. Ya, dalam satu kali khotbah bisa menjangkau sekian ratus juta orang. Ya, tentunya lewat teknologi. Hampir seluruh benua Eropa menyaksikan dia, mendengarkan dia berkhotbah. Dia khotbah di London, tapi seluruh Eropa bahkan Afrika bisa mendengarkan dia. Dan ketika ditanya apa sih rahasianya, dia cuma jawab 3 hal saja. Pertama, berdoa. Kedua, berdoa. Dan ketiga, berdoa. Jadi saudara, jangan pernah remehkan kuasa yang ada dalam doa. Berdoalah. Berdoalah. Yang kedua, saudara, prinsip yang ibu janda ini dalam kisah ini dia terapkan dalam kehidupannya adalah yang kedua, berjalanlah dalam kerendahan hati. Berjalan dalam kerendahan hati artinya adalah ini. Saudara, mintalah pada Tuhan. Tanyakan pada Tuhan. Dengarkan suara Roh Kudus. Mengapa saudara ada dalam situasi di mana saudara berada? Ya, tentunya
agak sedikit, sekali lagi tadi saya katakan ironis, kok bisa ya suami melayani Tuhan, nabi lagi, kemudian mati bukan meninggalkan aset dan warisan, tapi meninggalkan hutang. Oh my God, ini yang saya berdoa, saya bilang Tuhan jangan sampai. Ya, jangan sampai saya melayani Tuhan, saya mati, tapi kemudian saya mati meninggalkan hutang buat anak-anak saya dan istri saya. Berdoa itu tidak terjadi. Tapi yang kedua adalah ini. Yang pasti adalah Tuhan tidak menghendaki situasi ini terjadi. Tuhan tidak menghendaki. Bukan kehendak Tuhan untuk ini nabi mati, kemudian istrinya mau makan aja susah, bahkan dililit hutang, dan kemungkinan anaknya akan menjadi tebusan dan menjadi budak. Saya tidak percaya itu kehendak Tuhan. Apalagi buat seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Jadi pasti ada yang miss di sini. Nah, Alkitab tidak memberitahu penyebabnya. Kok bisa? Ya, kok bisa melayani Tuhan, takut Tuhan, saleh, nabi lagi, tapi kemudian kok terlilit hutang dan mati belum menyelesaikan bayar hutangnya ini? Bisa beberapa kemungkinan. Mungkin tidak mengelola keuangan dengan baik. Ketika masa kelimpahan dia tidak mengelola uang itu dengan baik. Atau mungkin penyebabnya adalah tadi tidak bisa mengelola karena gaya hidup besar pasak daripada tiang, atau tidak bijaksana mengelola. Ya. Nah, ini ada banyak asumsi dan kemungkinan-kemungkinan, tapi yang pasti adalah ini, bahwa Tuhan berjanji kita akan memberikan pinjaman bukan meminjam, apalagi sampai mati dan kita tidak bisa membayarnya. Oleh karena itu, langkah yang kedua penting adalah ini. Datang dengan kerendahan hati dan tanya Tuhan. Tuhan, di mana kebocorannya? Di mana Tuhan kesalahannya sampai aku dililit hutang seperti ini? Entah saudara hamba Tuhan, entah saudara pengusaha, pasti saudaraku, Tuhan akan bicara pada saudara dan memberitahu kebocorannya di mana, penyebabnya di mana. Hari-hari ini Tuhan sedang deal dengan hati kita. Ya, Tuhan sedang berurusan dengan bagaimana sikap kita terhadap uang ketika ekonomi digoncang seperti sekarang ini. Tapi dalam waktu yang sama juga Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk sesuatu yang besar. Tapi sebelum Tuhan mempercayakan kekayaan bangsa-bangsa buat saudara dan saya hari-hari ini, maka Tuhan harus deal dengan hati kita. Kalau ada cinta uang di sana, Tuhan harus beresi dalam hati kita. Kalau ada di sana pola kelola keuangan yang tidak baik, yang tidak bagus dalam kehidupan kita, dalam bisnis maupun dalam keluarga kita, Tuhan ingin selesaikan itu. Bertobatlah ketika Tuhan singkapkan bagian-bagian dalam soal manajemen keuangan saudara yang Tuhan bilang salah. Ubah itu. Ubah itu. Tapi solusi yang ketiga adalah ini. Elisa, dia berkata, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Nah, ini tentunya jawaban mungkin yang ibu janda ini tidak inginkan. Karena ketika dia melapor, aku punya hutang, ya, dia ketika Elisa bertanya, ya sangat silly sekali memang, ketika Elisa bertanya, what can I do for you, lady? Apa yang aku bisa buat untuk kamu? Ya, udah tahu dia datang dengan hutang, ya perlunya adalah ini, beresi dong hutangku. Kasih duit kek, supaya aku bisa bayar hutangku ini. Dan beres dan selesai. Tapi apa yang terjadi? Jawabannya Elisa adalah bukan memberikan uang untuk dia bayar hutang. Dia balik bertanya. Dan dia berkata, apa yang ada padamu? Nah, banyak orang mungkin akan berkata, ini bukan solusi. Tetapi dengar prinsip Tuhan ini. Kita baca sepanjang Injil. Tuhan selalu buat mujizat dengan berkata begini, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu hari ini? Dan itu yang Tuhan sedang tanya buat saudara. Kalau saudara sedang bergumul untuk solusi keuangan buat keluarga, buat bisnis saudara, jangan cari yang di luar. Tapi datang dengan mata yang terbuka dan dengarkan Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Ibu janda ini punya buli-buli, dia berkata, well, aku nggak punya apa-apa. Oh, lihat, jawabannya ini mental miskin, selalu berpikir, saya nggak punya apa-apa.
Padahal dia punya, walaupun cuman buli-buli minyak sedikit aja, ya, sedikit itu. Tapi mentalnya mental miskin. Dia berpikirnya saya tidak punya apa-apa, padahal dia punya, walaupun sedikit. Nah, Tuhan sedang mengajar ibu janda ini untuk punya mental kaya, mental diberkati, bukan mental ngemis, mental kekurangan, tapi mental abundance, mental kelimpahan. Nah, mental kelimpahan selalu berkata begini, aku punya. Bukan membandingkan apa yang dia tidak punya dengan semua orang lain yang punya segala sesuatu. Tapi dia melihat sumber yang ada di dalam rumahnya sendiri. Dengarkan ini, saudara. Solusi buat masalah keuangan saudara hari ini, atau ekonomi saudara, atau apa saja persoalan yang saudara sedang hadapi. Solusinya sudah ada di dalam saudara, di rumah saudara, di dapur saudara, di ruang tamu saudara. Solusinya itu sudah ada di situ. Ibu janda ini nggak pernah berpikir mungkin itu sebotol minyak yang dia taruh di dapur di mana tersembunyi, dia nggak mikir sama sekali. Dia nggak pernah berpikir bahwa itu adalah solusi untuk membereskan hutangnya. Tapi itulah solusinya Tuhan. Dan Elisa berkata, oke, itu yang ada pada kamu, serahkan, kumpulkan botol-botol yang ada, minta dari tetangga-tetangga, jangan terlalu sedikit. Dan kemudian dia berkata, masuk dalam kamar, kemudian tuangkan itu minyak itu ke dalam buli-buli yang kamu minta dari tetangga itu. Langkah yang keempat adalah ini, taat. Taat walaupun mungkin tidak masuk akal. Bejana buli-bulinya banyak, itu sudah cukup banyak dibandingkan dengan minyak yang sedikit yang dia punya. Tapi dia taat, dia tutup pintu bersama anaknya, dia tuangkan minyak itu. Langkah yang keempat, solusi untuk saudara keluar dari persoalan ekonomi saudara adalah taati Tuhan. Taati Tuhan. Walaupun mungkin tidak masuk akal. Ya, sebabnya suruh masuk dalam rumah, kunci pintu. Supaya apa? Supaya jangan ada tetangga lewat, lihat dan berkata, membuli kamu. Ya. Dan kemudian melemahkan iman kamu. Oke, kadang-kadang ketika kita taat sama Tuhan, kita harus tutup telinga terhadap opini orang. Ketika kita mau taat pada Tuhan, kita harus belajar mendengarkan Tuhan lebih daripada mendengarkan manusia. Ibu janda ini taat, dia isi itu botol-botol yang dia minta dari tetangga. Dan kemudian dia isi. Dan mujizat terjadi. Kapan mujizat terjadi? Ketika dia taat, dia tuangkan minyak dari buli-buli yang sedikit itu kepada botol-botol yang dia minta, dia kumpulkan dari tetangganya itu. Mujizat terjadi, minyak itu tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Terus penuh, seluruh botol-botol bejana itu penuh. Dan ketika semua sudah penuh, nggak ada lagi botol yang kosong, minyak itu berhenti mengalir. Saudara, lihat ini. Penting sekali kita memahami prinsip Tuhan bekerja. Tuhan punya sumber yang tidak terbatas. Nah, ini sampai kepada prinsip yang kelima. Jangan batasi Tuhan. Tuhan tidak bisa dibatasi. Kuasa, kelimpahan, berkat, anugerahnya tidak terbatas buat saudara dan saya. Tuhan hanya akan dibatasi oleh iman saudara sendiri. Tuhan dibatasi oleh mimpi saudara sendiri dan harapan saudara sendiri. Tuhan dibatasi dengan kemampuan dan kapasitas saudara untuk bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan. Minyaknya nggak akan pernah habis. Kalau masih ada 10 botol lagi hari itu, minyak itu akan terus, mujizat akan terus terjadi, mengalir terus minyak itu. Tetapi minyaknya tidak mengalir kalau botolnya semua sudah penuh. Kenapa? Kalau dia tuangkan tentunya akan terbuang sia-sia. Tadi di awal, saudara melihat aktivitas saya di pagi hari. Ya, merawat, semua yang hidup harus dirawat. Semua yang Tuhan percayakan pada kita harus dirawat. Ketika saya mengisi botol-botol dari selang itu, airnya tidak terbatas. Bisa buat 100 botol kalau ada tadi itu. Tetapi saya harus matikan kerannya ketika semua botol sudah terisi penuh dengan air. Kenapa? Karena kalau saya terus buka kerannya itu, maka itu akan terbuang air itu sia-sia. Saya harus bayar pam lebih mahal. Sama dengan prinsip Tuhan bekerja.
Tuhan hanya akan percayakan kepada kita apa yang kita bisa kelola. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Inilah 5 prinsip bagaimana keluar dari persoalan ekonomi yang mungkin sedang melilit kehidupan saudara, ketakutan, kekhawatiran yang sedang mungkin sekarang ini sedang ada dalam hidup saudara mengenai pasca situasi krisis yang sedang terjadi hari ini. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Luaskan kapasitasmu. Lihat apa yang ada padamu. Berdoa, bertobatlah dari salah pengelolaan berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mari saya berdoa buat saudara saat ini. Tuhan Yesus sama berdoa saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, buat seluruh jemaat, seluruh saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman-Mu ini, mendengarkan hamba-Mu berbicara saat ini. Hamba berdoa, sebagaimana Tuhan Engkau buat mujizat dengan ibu janda ini, apapun Tuhan penyebabnya, ibu janda ini ada dalam krisis keuangan. Kau berdoa apapun penyebabnya, entah corona, entah krisis global hari ini, Tuhan itu tidak membuat perbedaan apapun. Bahwa ketika kami datang kepadamu, Tuhan Engkau ada di sana buat kami. Engkau memberi solusi, Engkau memberi hikmat, Engkau memberi kepada kami Tuhan mujizat kepada kami saat ini. Hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apa yang ada padamu, dengarkan itu. Apa yang ada padamu, mulailah. Mungkin yang ada padamu cuman handphone di tanganmu. Ada banyak orang yang kemudian sukses lewat bisnis online. Ya, apa yang ada padamu saat ini? Mungkin sudah punya motor, mungkin itu mobil. Ada banyak orang-orang yang kemudian sukses di bisnis, dia Grab, ataupun mungkin Grab car, Grab motor, Gojek. Ada banyak orang. Tapi dengar ini, apa yang ada padamu, itu yang Tuhan ingin buat mujizat starting point-nya dari sana. Kita melihat, percaya, yang kecil yang kita miliki, Tuhan bisa multiplikasikan ketika dia lihat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan terima mujizat ini buat hidup saudara. Dan hikmat Tuhan berikan kepada saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan aku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Baik, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, saya yakin saudara sudah menerima impartasi, menerima kebenaran firman Tuhan yang kekal dalam hidup saudara. Sebelum kita selesai, mari saya berdoa buat saudara dan terima doa berkat ini. Silakan saudara angkat tangan saudara bersama keluargamu di rumah dan terima dan aminkan berkat dari Tuhan ini. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah saat ini berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga yang sangat mencintai dan mengasihi-Mu. Kasih Yesus Tuhan yang tanpa syarat dan sempurna menjagai-Mu, menjagai hati dan pikiran-Mu untuk tetap mengasihi Tuhan dan menyatakan kasih-Nya kepada banyak orang. Kuasa Roh Kudus dengan segala karunia-karunia yang Kau perlukan melengkapi-Mu dan memakai hidup-Mu dengan kuasa sehingga Kau jadi berkat bagi banyak orang. Mari sekarang aminkan berkat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkati orang tuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati studimu, diberkati bisnis dan keuanganmu, diberkati perjalananmu. Semua yang Kau sentuh dengan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, happy Sunday. Lanjutkan berdoa, bersekutu, diskusi, saling membangun dan menguatkan bersama keluarga dan nikmati sukacita Tuhan sampai kita ketemu minggu depan. Sekali lagi kalau saudara yang digerakkan Tuhan untuk menabur dan memberi, sudah hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini untuk menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Ini waktu untuk saudara menabur, ini bukan waktu untuk saudara kemudian takut dan tidak menabur. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.